Shalom saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dari Yayasan Hati Hamba Pondok Pemulihan Efrata dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan dengan nafas yang baru, kita boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sedikit belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang mana beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ketika kita menerima kasih Tuhan dengan kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita, apa respon kita? Respon kita adalah yang pertama, melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Minggu 15 Agustus 2021, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar firman Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Apa yang kita dapatkan? Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Siapa saat ini yang tidak membutuhkan damai sejahtera? Keadaan di luar sana yang sangat-sangat menegangkan, membuat kita merasa ketakutan, membuat kita tidak fokus akan Tuhan. Kita merasa khawatir. Disinilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana setiap kita anak-anak Tuhan, komitmen hidup dalam kebenaran itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan banyak hal di dalam hidup kita, mungkin kita belajar untuk berbagi, memberi, bahkan membakar tubuh kita untuk menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita mau hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, di situ dikatakan akan tumbuh damai sejahtera. Itu yang kita butuhkan saat ini Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita jalani saat-saat ini. Covid masih terus berjalan. Mari kita tetap ada dalam koridor kebenaran, supaya tumbuh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kebenaran? Di sini dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan. Siapa yang tidak butuh ketenangan Bapak Ibu Saudara? Hanya dekat dengan Tuhan, katakan bahwa kita bisa mengalami ketenangan. Tapi orang-orang sekitar kita, orang-orang di luar sana banyak yang panik. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari miliki hidup yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita dengar dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan adalah melakukan kebenaran. Dengan hidup dalam kebenaran, kita akan merasakan hidup dalam ketenangan. Firman Tuhan luar biasa memberikan kekuatan buat setiap kita. Satu ayat firman Tuhan yang benar-benar menguatkan kita. Yesaya 32 ayat 17. Ketika kita melakukan kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita melakukan kebenaran ada ketenangan yang boleh kita rasakan. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kebenaran? Yaitu ketentraman untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Itu harus menjadi dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi hidup benar harus benar-benar menjadi dasar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah meremehkan dan berkata bahwa berbohong sedikit itu hanya sedikit kita remehkan, tapi itu tetaplah dosa di hadapan Tuhan.
Dengan melakukan kebenaran, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah damai sejahtera, yang kedua adalah ketenangan, dan yang ketiga adalah ketentraman untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan yang tidak panjang dan singkat ini memberikan kekuatan buat kita, bahwa kita anak-anak Tuhan harus benar-benar hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kita boleh mengalami ketenangan dalam kondisi yang gonjang-ganjing, dan kita boleh mengalami yang namanya ketentraman untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita, menjadi penopang hidup kita, sehingga kita benar-benar memiliki hidup yang mau berkenan kepada Tuhan. Hidup yang semakin diperbaiki hari lepas hari, hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu buat setiap kami, baik kami dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan di dalam setiap kehidupan kami mengutamakan hidup dalam kebenaran, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera, boleh mendapatkan ketenangan, dan kami boleh mendapatkan ketentraman bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesuslah penolong kami, sumber segalanya buat kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kan tetap menari